Halo, para kesayangan Cici dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Coba dong, absen dulu. Kalian lagi dengerin cerita Cici dari kota mana aja nih? Sambil rebahan, sambil masak, atau lagi di jalan? Apapun aktivitasnya, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Seperti biasa, Cici mau ingetin, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kita bisa terus bareng-bareng ngikutin kisah-kisah yang bikin gregetan sekaligus menguras emosi. Nah, kali ini Cici punya cerita yang dijamin bikin kalian semua ikut merasakan gemas, marah, tapi juga puas luar biasa. Bayangin deh, ada seorang istri yang selama bertahun-tahun hidup dalam hinaan, dianggap remeh, dan diinjak-injak harga dirinya hanya karena dianggap berasal dari keluarga biasa. Setiap hari, telinganya panas mendengar cemoohan dari mertua, dan yang lebih menyakitkan, suaminya sendiri seolah buta dan tuli. Sampai akhirnya, kesabarannya habis, dan ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya di pengadilan. Tapi, di hari sidang perceraian yang seharusnya menjadi akhir penderitaannya, justru menjadi awal dari sebuah pertunjukan akbar yang membuka semua mata. Saat pintu ruang sidang terbuka, semua orang melongo, bahkan mertuanya yang angkuh langsung pingsan di tempat. Siapakah sebenarnya wanita yang mereka hina selama ini? Yuk, kita bongkar sama-sama. Gelas yang tumpah di atas luka. Malam itu, gemerlap lampu kristal di langit-langit ballroom Hotel Bintang 5 seolah berlomba dengan kilau perhiasan yang dikenakan para tamu. Aroma parfum mahal berbaur dengan wangi aneka hidangan mewah yang tersaji, menciptakan sebuah simfoni kemewahan yang memekakan bagi jiwa-jiwa sederhana. Ini adalah malam perayaan ulang tahun ke-65 Pak Suryo Wijoyo, mertuaku, seorang konglomerat yang namanya disegani di kalangan pebisnis ibu kota. Semua orang penting ada di sini. Para kolega bisnis, pejabat, dan sosialita papan atas saling melempar senyum palsu, tawa renyah yang tak sampai ke hati, dan obrolan basa-basi yang syarat akan kepentingan. Aku, Amira, berdiri di sudut ruangan, merasa seperti pajangan yang salah tempat. Gaun berwarna krem yang kubeli dengan hasil jerih payahku sendiri terasa menciut di antara gaun-gaun rancangan desainer ternama yang harganya bisa membeli sebuah mobil. Selama 5 tahun pernikahanku dengan Bayu, putra tunggal keluarga Wijoyo, perasaan ini tak pernah lekang. Aku adalah anomali, noda di atas kanvas sempurna yang coba mereka lukis. Sebuah bukti bahwa cinta saja tidak pernah cukup untuk menembus dinding tebal bernama status sosial. Amira, jangan melamun saja di pojok. Bantu sapa para tamu. Tunjukkan kalau menantu keluarga Wijoyo itu ramah. Tegur Ibu Riana, ibu mertuaku, dengan suara pelan namun tajam menusuk. Matanya yang dihiasi riasan tebal menilaiku dari atas sampai bawah. Berhenti sejenak pada gaunku dengan tatapan meremehkan yang sudah sangat kukenal. Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum tipis. Baik, Bu. Aku melangkah dengan ragu ke tengah kerumunan, mencoba memasang senyum terbaikku. Aku menyapa beberapa tamu yang Bayu kenalkan padaku, namun percakapan itu selalu berakhir canggung. Mereka akan bertanya siapa orang tuaku, dari keluarga mana aku berasal, dan ketika aku menjawab dengan jujur bahwa ayahku hanyalah seorang pensiunan guru dan ibuku seorang ibu rumah tangga biasa, percakapan itu seolah menemui jalan buntu. Mereka akan tersenyum sopan, lalu pamit dengan alasan ingin mengambil minum atau menyapa kenalan lain. Aku melihat Bayu dari kejauhan. Suamiku tampak begitu gagah dengan setelan jas mahalnya, tertawa lepas bersama teman-temannya. Sesekali matanya bertemu dengan mataku. Ia memberiku senyum sekilas, sebuah senyum yang seolah berkata, "Sabarlah, sayang. Bertahanlah sedikit lagi." Dulu, senyum itu memberiku kekuatan. Tapi malam ini, senyum itu terasa seperti belati tumpul yang perlahan mengiris hatiku. Sampai kapan aku harus bersabar? Sampai kapan aku harus menelan ludah pahit dari penghinaan yang dibungkus dengan sopan santun palsu? Puncak dari penderitaanku malam itu terjadi saat acara pemotongan kue. Setelah seremoni selesai dan semua orang bertepuk tangan, Ibu Riana memanggilku dengan nada memerintah, seolah aku adalah salah satu pelayan di pesta itu. "Amira, kesini sebentar." Serunya cukup keras hingga beberapa pasang mata menoleh ke arah kami. Dengan langkah cepat, aku menghampirinya.
Ia sedang bercengkrama dengan teman-teman sosialitanya. Sekelompok wanita parubaya yang dandanan dan perhiasannya tak kalah mentereng darinya. Tolong bawakan tasku di meja sana. Lalu ambilkan aku segelas red wine lagi. Perintahnya tanpa menatapku. Tangannya menunjuk ke sebuah meja di seberang ruangan. Aku menghela napas dalam diam, menekan gejolak di dalam dada. Aku melakukannya. Aku mengambil tas tangannya yang mungil namun berharga selangit. Lalu berjalan ke arah bar untuk mengambil segelas anggur merah pesanannya. Saat aku kembali dan hendak menyerahkan gelas itu, salah satu temannya bertanya dengan nada dibuat-buat penasaran. "Riana, menantumu ini cantik sekali. Tapi sepertinya aku belum pernah mendengar nama keluarganya. Dari kalangan mana, ya?" Ibu Riana tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti gesekan kaca di telingaku. "Oh, Amira ini. Dia spesial. Datang dari keluarga yang sangat sederhana. Bayu menemukannya karena kasihan," katanya. Jawabnya, setiap kata yang keluar adalah belati beracun yang sengaja ia tancapkan tepat di jantungku. Wajahku terasa panas. Aku bisa merasakan tatapan mata teman-teman mertuaku yang kini berubah menjadi tatapan kasihan yang merendahkan. Aku hanya bisa menunduk, menggigit bibir bawahku kuat-kuat. Dan saat itulah insiden itu terjadi. Saat aku melangkah maju untuk menyerahkan gelas anggur, Ibu Riana tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, seolah-olah kehilangan keseimbangan. Lengannya menyenggol tanganku dengan cukup keras. Gelas di tanganku terlepas, dan seluruh isinya, cairan anggur merah pekat, tumpah ruah di bagian depan gaun kremku, menciptakan noda besar yang mengerikan. Keheningan melanda area kecil tempat kami berdiri. Musik masih mengalun, tapi di duniaku, semuanya senyap. "Ya ampun, Amira," pekik Ibu Riana. Suaranya melengking penuh drama. Ia tidak meminta maaf. Sebaliknya, ia menatapku dengan mata melotot. "Kamu ini bagaimana, sih? Jalan tidak pakai mata. Lihat, gaunmu jadi kotor begitu." Cipratannya juga mengenai sepatuku. "Kamu tahu kan harga sepatu ini berapa? Dasar ceroboh." Semua tuduhan itu ia lontarkan kepadaku. Ia memutarbalikkan fakta seolah-olah ini murni kesalahanku. Aku berdiri mematung, terlalu syok untuk berkata-kata. Noda di gaunku terasa dingin di kulitku, tapi hatiku jauh lebih dingin lagi. Rasa malu, marah, dan sakit hati bergejolak menjadi satu. Bayu akhirnya datang. Wajahnya tampak panik. Tapi kepanikan itu bukan untukku. Hal pertama yang ia lakukan adalah menghampiri ibunya. "Mama nggak apa-apa? Ada yang terluka?" Tanyanya penuh perhatian, memeriksa sepatu ibunya yang hanya terkena beberapa tetes kecil. "Mama tidak apa-apa, Bayu. Tapi lihat ini ulah istrimu. Memalukan sekali di depan teman-teman Mama," adu Riana dengan manja. Barulah setelah itu Bayu menoleh padaku. Bukan dengan tatapan simpati, melainkan dengan tatapan frustrasi dan sedikit marah. Ia menarik lenganku, membawaku sedikit menjauh dari kerumunan. "Sudah, kamu ke toilet saja sekarang, bersihkan bajumu. Jangan bikin keributan di sini," bisiknya dengan nada tajam dan tertekan. Aku menatapnya tak percaya. "Tapi, Bayu, ibumu yang SSSSTT. Potongnya cepat. Aku lihat semuanya. Tapi tolonglah, Amira, mengalah saja kali ini. Ini pesta ulang tahun Papa. Jangan sampai ada drama. Jaga nama baik keluarga kita, ya? Aku mohon." "Mengalah saja." Dua kata itu menghantamku seperti godam raksasa. Mengal. Selalu itu yang harus kulakukan. Mengalah saat ibunya menyindirku di meja makan. Mengalah saat saudara-saudaranya menjadikan latar belakangku sebagai bahan lelucon. Mengalah saat Bayu lebih memilih membela keluarganya daripada perasaanku. Selama 5 tahun, aku terus mengalah, berharap kesabaranku akan meluluhkan hati mereka. Berharap Bayu akan melihat pengorbananku. Tapi malam ini, aku sadar, mengalah hanya membuat mereka semakin leluasa menginjak-injak harga diriku. Aku melepaskan cengkraman tangan Bayu dari lenganku. Aku menatap lurus ke matanya, tatapan yang belum pernah kuberikan padanya sebelumnya.
Tatapan dingin, kosong, dan tanpa cinta. Tanpa berkata sepatah kata pun, aku berbalik badan. Aku tidak berjalan ke arah toilet. Aku berjalan lurus melewati kerumunan tamu yang menatapku dengan penasaran, melewati pintu keluar ballroom yang megah, dan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Di dalam lift yang membawaku turun ke lobi, aku menatap pantulan diriku di cermin. Seorang wanita dengan gaun indah yang ternoda. Tapi noda itu bukan hanya dari anggur merah. Noda itu adalah simbol dari semua luka, air mata, dan penghinaan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Malam itu, gelas kesabaranku bukan hanya tumpah. Gelas itu pecah berkeping-keping. Dan di antara kepingan-kepingan itu, sebuah keputusan telah lahir. Keputusan yang dingin, keras, dan tak bisa diganggu-gugat. Semuanya sudah berakhir. Aku akan mengakhiri pernikahan ini. Dan aku akan memastikan mereka semua akan melihat siapa diriku yang sebenarnya. Surat cerai yang menjadi lelucon. Aku tidak kembali ke rumah megah itu. Rumah yang selama 5 tahun lebih terasa seperti sangkar emas daripada sebuah hunian. Dinding-dindingnya yang dingin menjadi saksi bisu dari setiap air mata yang kutelan dan setiap hinaan yang kuterima dalam diam. Malam itu, alih-alih pulang ke neraka pribadiku, aku mengarahkan taksi yang kuhentikan di pinggir jalan menuju sebuah gedung pencakar langit di jantung distrik bisnis Sudirman. Sebuah tempat yang tidak diketahui Bayu maupun keluarganya. Tempat perlindungan rahasiaku. Lift pribadi membawaku langsung ke lantai teratas. Membuka pintunya ke sebuah penthouse yang luas dengan jendela-jendela raksasa yang menyuguhkan pemandangan kerlip lampu kota Jakarta. Ini adalah duniaku yang sebenarnya. Dunia yang kutinggalkan demi sebuah ilusi cinta sederhana. Langkah pertamaku adalah melepaskan gaun krem yang ternoda itu. Aku menggulungnya tanpa perasaan dan melemparkannya ke sudut ruangan. Benda itu bukan lagi sekadar pakaian, melainkan simbol perbudakan emosional yang telah kualami. Aku berdiri lama di bawah pancuran air hangat, membiarkannya membasuh bukan hanya noda anggur, tetapi juga sisa-sisa keputusasaan, rasa sakit, dan citra diri sebagai wanita lemah yang selama ini mereka paksakan kepadaku. Selesai mandi, aku mengenakan piyama sutra berwarna hitam. Aku berjalan ke bar kecil di sudut ruangan, menuang segelas air putih, dan menatap pantulan diriku di jendela yang gelap. Wanita yang balas menatapku kini berbeda. Matanya tidak lagi sayu dan penuh kesedihan. Ada kobaran api di sana. Api kemarahan yang telah lama terpendam, yang kini telah berubah menjadi bara baja yang dingin dan penuh perhitungan. Aku mengambil ponselku, ponsel yang berbeda dari yang biasa kugunakan untuk menghubungi Bayu. Satu panggilan. Bukan untuk teman curhat, bukan untuk menangisi nasib. Rian, ini aku. Sapaku saat panggilan itu tersambung. Ibu Amira? Akhirnya, saya sudah menunggu instruksi dari ibu. Jawab suara tenang dan profesional di seberang sana. Rian adalah asisten pribadiku yang paling loyal. Siapkan semuanya besok pagi. Hubungi Pak Haris dari firma hukum HNP. Aku mau surat gugatan cerai sudah ada di meja keluarga Wijoyo sebelum makan siang. Gunakan alasan ketidakcocokan yang tidak dapat didamaikan. Jangan sentuh soal harta gono gini. Aku tidak butuh sepeser pun dari mereka. Baik, Bu. Ada lagi? Iya. Aku berhenti sejenak, menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh di luar sana. Mulai besok, aku kembali aktif sebagai CEO. Atur semua jadwal rapat yang tertunda. Aku ingin laporan performa semua anak perusahaan ada di mejaku jam 8 pagi. Tidak ada lagi cuti panjang. Siap. Laksanakan, Bu. Panggilan itu berakhir. Aku meletakkan ponselku. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Roda telah mulai berputar. Pertunjukan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Keesokan paginya di kediaman keluarga Wijoyo, suasana terasa tegang namun penuh keangkuhan. Bayu terbangun dengan kepala pening, mendapati sisi ranjang di sebelahnya dingin dan kosong. Amarahnya seketika tersulut. Ia pikir Amira hanya merajuk, sengaja tidak pulang untuk mencari perhatian. Kekanak-kanakan sekali. Batinnya sambil turun ke ruang makan. Di meja makan,
Riana sedang menikmati sarapannya dengan wajah penuh kemenangan. Ia menceritakan kembali insiden semalam kepada suaminya, Suryo Wijoyo, dengan bumbu-bumbu dramatis yang menyudutkan Amira. Wanita itu benar-benar tidak tahu diuntung. Pak, sudah kita angkat derajatnya. Dia malah berani membuat keributan di depan umum. Lihat saja, paling siang ini dia sudah kembali sambil menangis-nangis. Celoteh Riana sambil mengoleskan selai kerotinya. Suryo, yang sedang membaca koran bisnis, hanya mengangguk setuju. Baguslah kamu memberinya sedikit pelajaran. Ma. Wanita itu memang harus sesekali diingatkan di mana posisinya. Jangan sampai dia lupa daratan. Bayu mencoba membela. Ma. Pak, mungkin kemarin mama keterlaluan. Amira. Keterlaluan apa, Bayu? Potong Riana tajam. Justru kamu yang terlalu lembek. Kamu suaminya, pemimpinnya. Jangan biarkan istrimu menginjak-injak kepalamu dan mempermalukan keluarga kita. Bayu terdiam, tak bisa berkutik. Di dalam hatinya, ada sedikit rasa bersalah. Tapi rasa gengsi dan citra keluarga yang selalu didoktrinkan orang tuanya jauh lebih besar. Ia akhirnya hanya bisa menghela napas, meyakinkan dirinya sendiri bahwa Amira memang salah dan harus belajar sopan santun. Mereka semua yakin, Amira, wanita yatim piatu yang hanya punya seorang paman pensiunan di desa, tidak akan bisa bertahan hidup lama tanpa kemewahan yang mereka berikan. Keyakinan mereka goyah sesaat sebelum jam makan siang. Seorang kurir berjaket rapi datang, membawa sebuah amplop coklat tebal yang tampak sangat resmi. Ditujukan langsung kepada YTH. Bapak Bayu Anggara Wijoyo. Paling dari klien. Gumam Suryo tanpa mengalihkan pandangan dari tabletnya. Bayu membukanya dengan santai di ruang keluarga. Disaksikan oleh kedua orang tuanya. Tapi saat matanya membaca baris pertama dari surat berkop firma hukum terkemuka itu, wajahnya seketika pucat pasi. Tangannya gemetar. Kertas-kertas itu jatuh berhamburan di atas karpet Persia yang mahal. Ada apa, Bayu? Kenapa wajahmu seperti melihat hantu? Tanya Riana penasaran. Ia memungut salah satu lembar kertas itu. Matanya menyipit, membaca. Sedetik kemudian, tawa yang keras dan mengejek meledak dari mulutnya. Hahaha, ya ampun. Aku tidak salah baca, kan? Pekiknya sambil terpingkal-pingkal. Gugatan cerai. Wanita kampung itu berani menggugat cerai kamu, Bayu? Hahaha. Suryo ikut mengambil selembar kertas, membacanya, lalu tersenyum miring. Sebuah lelucon yang tidak lucu. Dia pikir dia siapa? Dan lihat, dia menyewa Haris Partners, firma hukum termahal di negeri ini. Dia mau bayar pengacaranya pakai apa? Pakai daun singkong. Rasa terkejut Bayu berubah menjadi amarah yang membara, diprovokasi oleh tawa ibunya. Merasa harga dirinya sebagai seorang pria dan sebagai seorang Wijoyo diinjak-injak, ia segera menyambar ponselnya. Cukup, aku akan akhiri sandiwara konyol ini sekarang juga. Geramnya. Ia menekan nomor Amira dan mengaktifkan mode speakerphone agar kedua orang tuanya bisa mendengar saat ia memberi pelajaran pada istrinya. Nada sambung berbunyi 2 kali. Lalu panggilan itu dijawab. Tapi suara yang terdengar bukanlah suara Amira yang lembut. Selamat siang, kantor pusat Nusantara Group. Dengan Rian, asisten eksekutif. Ada yang bisa saya bantu? Suara itu terdengar sangat profesional, tenang, dan berwibawa. Bayu, Riana, dan Suryo saling berpandangan. Kening mereka berkerut. Nusantara Group? Perusahaan konglomerat raksasa yang bergerak di bidang pertambangan, properti, dan teknologi itu? Nusantara Group. Bayu tergagap. Saya mau bicara dengan Amira. Ini nomor ponselnya. Saya tidak salah sambung. Mohon maaf, Bapak. Ini memang nomor ponsel yang terhubung langsung dengan jalur eksekutif CEO kami. Jika Anda ingin berbicara dengan Ibu Amira Salsabila, CEO Nusantara Group, Anda harus membuat janji temu resmi melalui sekretaris beliau. Mungkin ada keperluan mendesak yang bisa saya sampaikan. Keheningan total melanda ruang keluarga mewah itu. Tawa Riana tersangkut di tenggorokannya.
CEO? Amira? Amira yang mereka kenal? Tidak mungkin. Ini pasti bohong. Salah sambung, seru Riana, mencoba menyangkal kenyataan yang menamparnya. Paling dia kerja jadi operator telepon di sana untuk cari uang buat bayar pengacara. Jangan tertipu, Bayu. Amarah Bayu kembali naik. Dengar, saya ini suaminya. Sambungkan saya dengan Amira sekarang juga. Bentaknya ke telepon. Suara di seberang sana berubah menjadi lebih dingin. Nada hormatnya sedikit luntur, digantikan ketegasan. Baik, Bapak Bayu, akan saya catat pesan Anda bahwa suaminya menelepon. Namun seperti yang sudah saya sampaikan, Ibu Amira saat ini sedang memimpin rapat dewan direksi bersama investor dari Jepang dan tidak bisa diganggu sama sekali. Selamat siang. Klik. Panggilan itu diputus secara sepihak. Bayu menatap ponsel di tangannya dengan tatapan kosong. Riana dan Suryo terdiam membisu. Lelucon itu tiba-tiba terasa sangat nyata. Namun, keangkuhan yang sudah mendarah daging membuat mereka sulit menerima kebenaran. Sandiwara. Ini pasti hanya sandiwara, desis Suryo, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Riana mengangguk cepat. Benar. Dia pasti menyewa seseorang untuk berpura-pura. Trik murahan untuk menakut-nakuti kita agar memberinya uang perceraian yang banyak. Jangan khawatir, Bayu. Diamkan saja. Kita lihat berapa lama dia bisa bertahan dengan permainan konyolnya. Sebentar lagi juga dia pasti akan datang merangkak, memohon ampun pada kita. Mereka tertawa lagi. Tapi kali ini, tawa mereka terdengar hambar dan kosong, gagal menutupi benih-benih kecemasan yang mulai tumbuh di hati mereka. Mereka tidak sadar, surat cerai itu bukanlah sebuah lelucon. Itu adalah sebuah deklarasi perang. Dan mereka baru saja meremehkan seorang ratu yang menyamar. 3 minggu berlalu dalam keheningan yang menyesatkan. Bagi keluarga Wijoyo, tidak adanya kabar dari Amira setelah surat cerai itu dilayangkan adalah sebuah konfirmasi. Mereka menafsirkan kebisuan itu bukan sebagai strategi, melainkan sebagai tanda kekalahan. Di benak mereka, Amira pastilah sedang kehabisan dana, menyesali langkah gegabahnya, dan kini terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Keyakinan ini memupuk arogansi mereka hingga mencapai puncaknya di hari sidang mediasi pertama yang telah ditetapkan. Bagi mereka, hari ini bukanlah sebuah proses hukum yang serius. Ini adalah babak final dari sebuah drama komedi yang mereka sutradarai sendiri. Panggung terakhir untuk mempermalukan seorang wanita yang dianggap tidak tahu diri. Riana, khususnya, telah sibuk selama beberapa minggu terakhir. Di setiap arisan dan pertemuan sosialita, ia menyebar narasi yang telah ia poles dengan saksama. Kisah tentang menantu dari desa yang malang, yang tak sanggup mengatasi tekanan hidup di kalangan atas, menjadi labil secara emosional, dan kabur dari rumah setelah dinasihati baik-baik. Ia melukis dirinya sebagai ibu mertua yang sabar dan menjadi korban. Pagi itu, kediaman Wijoyo lebih mirip persiapan menuju sebuah acara penganugerahan daripada pengadilan. Bayu mengenakan setelan jas abu-abu termahalnya. Wajahnya dipoles dengan ekspresi muram yang telah ia latih di depan cermin, siap untuk jepretan kamera para wartawan. Suryo tampak tenang dan berwibawa, seolah kehadirannya saja sudah cukup untuk mengintimidasi hakim. Dan Riana, sang ratu drama, tampil paling total. Ia mengenakan gaun hitam dari desainer ternama, kacamata hitam besar menutupi separuh wajahnya, dan sebuah sapu tangan sutra di genggamannya, properti untuk adegan tangisan palsunya nanti. Ingat, Bayu, nasihat Riana di dalam mobil menuju pengadilan. Nanti kalau wartawan tanya, bilang saja kamu sangat terpukul tapi tetap mendoakan yang terbaik untuknya. Tunjukkan kalau kita ini keluarga besar yang berkelas. Biar semua orang tahu betapa tidak bersyukurnya wanita itu. Bayu hanya mengangguk. Ada segelintir keraguan di hatinya, sebersih rindu yang aneh pada Amira. Tapi suara ibunya, gemuruh ekspektasi keluarganya, dan tekanan untuk menjaga citra baik menenggelamkan semua itu dalam-dalam. Di belahan kota yang lain, di sebuah kawasan perumahan privat yang bahkan namanya pun jarang terdengar oleh publik, pagi Amira dimulai dengan ketenangan yang mematikan. Ia tidak berada di penthouse persembunyiannya,
melainkan di kediaman utamanya. Sebuah villa modern minimalis yang tersembunyi di balik pepohonan rindang dan sistem keamanan berlapis, jauh lebih megah dan privat dibandingkan istana kaca milik keluarga Wijoyo. Pukul 5 pagi, ia sudah berada di pusat kebugaran pribadinya, melampiaskan sisa-sisa emosi masa lalunya pada Samsak Tinju. Pukul 7, setelah sarapan ringan sambil meninjau laporan bursa saham Tokyo di tabletnya, ia sudah memimpin rapat virtual dengan dewan direksinya di Eropa. Tidak ada jejak kegugupan. Tidak ada bayang-bayang kesedihan. Wanita yang 5 tahun hidup di bawah bayang-bayang hinaan itu telah sepenuhnya sirna, digantikan oleh seorang pemimpin yang tatapannya tajam dan setiap katanya adalah perintah. Untuk hari ini, ia tidak memilih gaun. Pilihan pakaiannya adalah sebuah pernyataan. Sebuah power suit berwarna merah marun yang dijahit khusus, memeluk tubuhnya dengan sempurna. Potongannya tegas, bahunya kokoh, memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Rambutnya yang panjang ia tata dalam sanggul modern yang rapi, memperlihatkan leher jenjangnya. Riasannya minimalis namun tegas, dengan lipstik merah yang serasi dengan pakaiannya. Satu-satunya perhiasan yang ia kenakan adalah anting berlian sederhana dan sebuah jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangannya. Setiap detail meneriakkan satu kata, kuasa. Ponselnya berdering tepat pukul 8.30. Nama, Haris HNP, tertera di layar. Selamat pagi, Bu Amira. Kami sudah siap di lokasi, lapor Pak Haris, pengacaranya yang legendaris, dengan suara tenang. Bagus. Saya akan berangkat sekarang. Pastikan semua dokumen yang saya minta kemarin sudah ada di tangan Anda. Jawab Amira sambil berjalan menuju garasi. Tentu saja, Bu. Semuanya lengkap. Apakah Anda siap? Tanya Pak Haris. Amira tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Saya sudah siap sejak 5 tahun yang lalu, Pak Haris. Hanya saja, waktu itu panggungnya belum tertata. Keluarga Wijoyo tiba di pengadilan agama diiringi kilatan lampu kamera. Persis seperti yang Riana harapkan. Beberapa wartawan dari media gosip yang telah ia hubungi langsung mengerubungi mereka. Ibu Riana, bagaimana perasaan ibu menghadapi sidang pertama ini? Tanya seorang wartawan. Riana mengangkat kacamatanya, menunjukkan mata yang sengaja ia buat sembab. Tentu saja hati saya hancur, ucapnya dengan suara bergetar. Saya sudah menganggap Amira seperti putri saya sendiri. Kami mencoba memberinya segalanya, tapi mungkin semua ini terlalu berat untuknya. Mereka berjalan memasuki gedung pengadilan dengan dagu terangkat, melewati kerumunan orang dengan angkuh. Pengacara mereka, seorang pria parubaya yang tampak sedikit terintimidasi oleh kehadiran media, tergopoh-gopoh mengikuti di belakang. Mereka menyapu pandangan ke seluruh penjuru ruang tunggu, mencari sosok Amira yang mereka bayangkan akan duduk di pojokan dengan pakaian lusuh dan wajah penuh penyesalan. Tapi Amira tidak ada di sana. Mereka duduk di kursi tunggu di depan ruang sidang yang telah ditentukan. Waktu berjalan. Jadwal mediasi mereka adalah pukul 10 pagi. Jam di dinding menunjukkan pukul 10:05. Lalu 10:15. Batang hidung Amira maupun pengacaranya belum juga terlihat. Senyum kemenangan mulai tersungging di bibir Riana. Ia menyikut pelan suaminya. Lihat, kan? Pak, apa ku bilang? Pengecut itu tidak akan berani datang. Dia tahu permainannya sudah selesai. Bisiknya, cukup keras untuk didengar oleh Bayu. Bayu merasakan campuran aneh antara kelegaan dan kekosongan. Jadi begini akhirnya? Berakhir tanpa kata, tanpa penjelasan? Sebagian dirinya merasa marah karena merasa diremehkan. Sementara sebagian lagi merasa lega karena tidak perlu menghadapi konfrontasi yang memalukan. Pengacara keluarga Wijoyo mendekat dengan wajah sedikit cemas. Jika pihak penggugat tidak hadir setelah 3 kali panggilan, maka gugatan bisa dinyatakan gugur. Pak, Bu, sepertinya kita tidak akan menunggu lebih lama lagi. Bagus, seru Riana penuh kemenangan. Kita selesaikan saja lelucon ini. Saya sudah lapar. Ayo kita makan siang di restoran paling mahal untuk merayakan kebebasan Bayu dari parasit itu. Mereka sudah hampir berdiri, bersiap untuk mendeklarasikan kemenangan WO mereka.
Mereka sudah membayangkan bagaimana nanti akan menceritakan kepada semua orang bahwa Amira bahkan tidak punya nyali untuk muncul di sidang perceraiannya sendiri. Namun, tepat saat itu, sebuah suara mulai terdengar dari luar gedung. Awalnya hanya seperti dengungan rendah, namun semakin lama semakin jelas. Bukan suara knalpot mobil biasa. Ini adalah deru mesin V8 yang dalam dan berwibawa. Suara khas dari mobil-mobil ultra mewah. Bukan hanya satu, tapi terdengar seperti iring-iringan. Aktivitas di lobi pengadilan yang tadinya normal seketika terhenti. Beberapa pegawai dan pengunjung berjalan ke arah jendela, mencoba mengintip sumber suara yang menggelegar itu. Deru mesin itu berhenti tepat di depan pintu utama. Terdengar suara pintu mobil yang ditutup serentak dengan bunyi tum, yang berat dan mantap. Kemudian, sunyi sejenak. Lalu, terdengar derap langkah kaki yang teratur dan tegas di atas lantai marmer koridor utama. Bukan langkah kaki biasa. Ini adalah langkah kaki yang serempak, berat, dan penuh disiplin. Seolah-olah satu peleton pasukan sedang berbaris mendekat. Semua orang di ruang tunggu, termasuk keluarga Wijoyo, menoleh serempak ke arah ujung koridor. Senyum di wajah Riana membeku. Jantung Bayu tiba-tiba berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Firasat buruk mulai merayapi tulang punggung mereka. Panggung kesombongan yang telah mereka siapkan dengan begitu megah kini terasa berguncang. Sang bintang utama, yang mereka kira telah melarikan diri, ternyata baru akan melakukan grand entrance-nya. Derap langkah kaki yang berat dan tersinkronisasi itu semakin mendekat, bergema di koridor marmer pengadilan agama yang hening. Setiap ketukannya seolah menjadi detak lonceng kematian bagi keangkuhan keluarga Wijoyo. Wajah-wajah yang tadinya dihiasi senyum cemooh kini menegang, berubah menjadi topeng kebingungan dan firasat buruk. Figur pertama yang muncul di ujung koridor bukanlah Amira. 4 pria berbadan tegap dan berwajah dingin melangkah masuk dengan formasi yang teratur. Mereka semua mengenakan setelan hitam yang identik, kemeja putih bersih, dan earpiece yang melingkar di telinga mereka. Gerakan mereka efisien, senyap, dan penuh disiplin. Mereka bukan sekadar penjaga keamanan biasa. Mereka adalah tim pengawal pribadi profesional. Tanpa sepatah kata pun, 2 orang dari mereka langsung mengambil posisi di pintu masuk koridor, menciptakan barikade manusia yang tak terlihat. 2 lainnya berjalan lebih jauh ke depan, berdiri mengapit jalan menuju ruang sidang. Kehadiran mereka secara instan mengubah atmosfer. Pengadilan yang merupakan ruang publik mendadak terasa seperti lobi perusahaan multinasional yang dijaga ketat. Para wartawan gosip yang tadi begitu agresif kini serentak mundur beberapa langkah. Kamera mereka sedikit tertunduk. Nyali mereka menciut melihat tatapan mata para pengawal yang tajam dan tanpa emosi itu. Keluarga Wijoyo membeku di tempat duduk mereka. Suryo Wijoyo, dengan insting bisnisnya yang tajam, langsung merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Ini bukan pertunjukan biasa. Ini adalah demonstrasi kekuasaan. Bayu menelan ludah. Kerah kemejanya tiba-tiba terasa mencekik. Setelah para pengawal berada di posisinya, seorang pria parubaya yang sangat berwibawa melangkah masuk. Usianya mungkin mendekati 60-an, dengan rambut keperakan yang tertata rapi dan kacamata berbingkai tipis bertengger di hidungnya. Ia mengenakan setelan jas termahal yang pernah pengacara keluarga Wijoyo lihat seumur hidupnya. Auranya memancarkan kecerdasan, pengalaman, dan kekuatan yang luar biasa. Pengacara keluarga Wijoyo terkesiap. Wajahnya yang tadinya hanya cemas kini berubah menjadi pucat pasi seolah baru saja melihat hantu. Tidak mungkin. Desisnya pelan. Ada apa? Tanya Suryo dengan nada kesal. Itu Haris Prawira Negara, bisik sang pengacara dengan suara gemetar. Pengacara korporat nomor 1 di Asia Tenggara. Legenda hidup. Kliennya adalah para taipan dan negara. Apa yang dia lakukan di pengadilan agama rendahan seperti ini? Nama itu seperti sambaran petir di siang bolong bagi Suryo dan Bayu. Mereka tahu nama itu. Semua orang di dunia bisnis tahu siapa itu Haris Prawira Negara. Menyewa jasanya untuk kasus perceraian sama saja seperti menyewa pasukan khusus untuk mengusir seekor tikus. Benih kecemasan di hati mereka kini telah tumbuh menjadi pohon kepanikan yang rindang. Dan kemudian,
Di antara bingkai pintu yang kini dijaga oleh para pengawal, sang bintang utama akhirnya muncul. Amira. Ia melangkah melewati ambang pintu, dan seluruh dunia seolah berhenti berputar. Hening. Keheningan yang begitu total hingga suara klik dari sepatu hak tingginya di lantai marmer terdengar seperti letusan senapan. Ia berjalan dengan punggung tegak lurus, dagu terangkat, dan tatapan mata yang lurus ke depan. Powersuit berwarna merah marun yang membungkus tubuhnya seolah memancarkan cahayanya sendiri, kontras dengan suasana pengadilan yang kusam. Di belakangnya, seorang asisten wanita yang cekatan, Lena, mengikuti dengan langkah yang sama pastinya, membawa sebuah tas kerja dari kulit yang tampak sangat mahal. Transformasi itu begitu total, begitu absolut, hingga terasa surreal. Wanita yang berjalan di koridor itu bukanlah Amira yang mereka kenal. Amira yang mereka kenal selalu menunduk, berbicara dengan suara pelan, dan mengenakan pakaian sederhana yang tidak menarik perhatian. Wanita ini adalah antitesisnya. Ia adalah pusat gravitasi, menarik semua tatapan mata ke arahnya tanpa perlu berusaha. Ia tidak berjalan, ia meluncur. Ia tidak menatap, ia memindai. Bayu merasakan napasnya tercekat di tenggorokan. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Otaknya gagal memproses. Wanita anggun, dingin, dan berkuasa yang kini hanya berjarak beberapa meter darinya adalah wanita yang sama yang tidurnya sering terganggu oleh isak tangis tertahan karena hinaan ibunya. Wanita yang sama yang setiap pagi menyiapkan sarapannya tanpa pernah mendapat ucapan terima kasih. Ini tidak mungkin. Ini mimpi buruk. Tatapan Amira akhirnya menyapu ke arah mereka. Pelan, dingin, dan tanpa emosi. Seperti seorang jenderal memeriksa barisan prajurit rendahan yang akan ia kirim ke medan perang. Tatapannya melewati Suryo yang tertegun, melewati Bayu yang pucat pasi, dan akhirnya berhenti, terkunci pada satu target, Riana. Di sanalah, di pertemuan dua pasang mata itu, seluruh pertunjukan kesombongan Riana runtuh menjadi debu. Selama bertahun-tahun, Riana menatap Amira dengan pandangan superioritas, merendahkan, dan menghina. Hari ini, tatapan itu dibalik. Amira menatapnya bukan dengan kebencian, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih menakutkan, ketidakpedulian total. Tatapan seseorang yang melihat serangga di bawah sepatunya. Bagi Riana, tatapan itu menghancurkan seluruh realitas yang telah ia bangun. Citra dirinya sebagai nyonya besar keluarga Wijoyo, status sosialnya yang ia bangga-banggakan, narasi tentang Amira si parasit miskin, semuanya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Wanita di depannya ini, dengan auranya yang begitu kuat, mobil mewahnya, pengacara legendarisnya, dan pasukan pengawalnya, tidak mungkin seorang parasit. Justru Riana lah yang kini merasa kecil, lusuh, dan tak berarti. Serangan panik yang hebat menjalari tubuhnya. Udara di sekitarnya terasa menipis. Wajah Amira yang dingin di matanya seolah membesar, berubah menjadi hakim yang siap menjatuhkan vonis paling kejam. Mulut Riana terbuka, berusaha mengambil napas, tapi tak ada udara yang masuk. Warna di wajahnya terkuras habis, meninggalkan lapisan pucat pasi. Matanya yang terbelalak ngeri perlahan berputar ke atas. Tidak mungkin. Hanya itu kata yang berhasil keluar dari bibirnya dalam bisikan lirih. Sapu tangan sutra yang ia siapkan untuk tangisan palsu terlepas dari genggamannya. Tubuhnya yang tadi duduk dengan angkuh kini menjadi lunglai. Dengan sebuah erangan pelan, Riana Wijoyo ambruk dari kursinya, jatuh ke lantai marmer yang dingin dalam keadaan pingsan total. Kekacauan pun meledak. "Mama!" teriak Bayu panik. "Riana!" seru Suryo tak kalah kaget. Mereka berdua berlutut di samping Riana, menepuk-nepuk pipinya. Para wartawan, yang tersadar dari keterkejutan mereka, langsung memberondongkan kilatan lampu kamera, mengabadikan momen dramatis itu. Di tengah-tengah semua kepanikan itu, Amira tetap diam tak bergeming. Ia hanya menatap sejenak pada tubuh mertuanya yang tergeletak di lantai, tanpa ekspresi. Kemudian, ia menoleh dengan tenang kepada Pak Haris. "Saya rasa mediasi hari ini harus dijadwal ulang," ujarnya dengan suara yang jernih dan datar, terdengar jelas di antara teriakan panik Bayu. "Itu bukan pertanyaan,
melainkan sebuah perintah halus. Pak Haris mengangguk. Tentu saja, Bu. Tanpa menoleh lagi ke arah Bayu yang kini menatapnya dengan tatapan campur aduk antara ngeri, bingung, dan tak percaya, Amira berbalik badan. Dengan langkah yang sama tegasnya seperti saat ia datang, ia berjalan pergi. Pasukan pengawalnya segera bergerak, membuka jalan untuknya, menghalangi para wartawan yang mencoba mendekat. Ia datang, menghancurkan panggung mereka, dan pergi tanpa meninggalkan jejak emosi sedikitpun. Babak pertunjukan telah berakhir. Bayu masih berlutut di lantai yang dingin, memeluk tubuh ibunya yang tak sadarkan diri, namun matanya terpaku pada koridor yang kini kosong. Dunianya, keyakinannya, dan seluruh keangkuhan keluarganya baru saja dihancurkan oleh seorang wanita yang ia kira sudah ia buang. Dan ia tahu, ini barulah permulaan. Kekacauan yang ditinggalkan Amira di pengadilan agama tak ubahnya seperti sebuah bom yang baru saja meledak. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar tanpa henti, mengabadikan setiap detik drama keluarga Wijoyo yang kini tersaji sebagai tontonan publik. Suryo, dengan wajah merah padam karena campuran amarah dan rasa malu, mencoba membentak para wartawan untuk menjauh sementara Bayu, dengan pikiran yang sepenuhnya kosong, berusaha menyadarkan ibunya. Nama Riana dipanggil berulang kali, namun wanita itu tetap terkulai lemas, seolah jiwanya ikut pergi bersama langkah kaki Amira yang menjauh. Tim medis akhirnya tiba dan membawa Riana di atas brankar. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti arak-arakan terhina. Setiap pasang mata yang mereka lewati seolah menatap dengan pandangan mencemooh. Pengacara mereka yang malang hanya bisa mengekor di belakang, ponsel menempel di telinga. Wajahnya basah oleh keringat dingin, tampak sama sekali tidak berguna di tengah krisis yang melanda. Sebelum ambulans yang membawa Riana sempat meninggalkan pelataran parkir, internet sudah meledak. Foto-foto berkualitas tinggi, Amira yang berjalan dengan angkuh dikawal para pengawal, tatapan matanya yang dingin, dan tentu saja, Riana yang pingsan di lantai, menyebar dengan kecepatan cahaya. Portal-portal berita gosip langsung menaikkannya menjadi berita utama dengan judul-judul provokatif. Mertua pingsan di sidang cerai. Siapakah sosok misterius istri putra mahkota Wijoyo? Narasi yang susah payah Riana bangun selama berminggu-minggu kini menjadi bumerang yang menghantam wajahnya sendiri. Publik tidak melihatnya sebagai korban. Mereka melihat seorang wanita tua yang angkuh tumbang di hadapan menantunya yang tampak begitu berkelas dan berkuasa. Spekulasi liar pun bermunculan di kolom-kolom komentar. Gila, auranya kayak CEO. Jangan-jangan dia anak konglo yang nyamar. Tulis seorang netizen. Fix, ini plot sinetron. Si istri ternyata pemilik perusahaan tempat suaminya kerja. Hahaha, timpal yang lain. Lihat deh sepatunya. Itu Louboutin seri terbatas. Lihat jamnya. Itu Patek. Wanita ini bukan orang sembarangan. Keluarga Wijoyo salah cari musuh. Komentar seorang pengamat mode. Di dalam kamar perawatan VVIP sebuah rumah sakit mewah, Riana akhirnya sadar. Hal pertama yang ia lakukan bukanlah menangis, melainkan menjerit histeris. Itu bukan Amira. Bayu, katakan pada mama itu bukan dia. Itu pasti orang lain yang wajahnya mirip. Iblis. Dia pasti iblis yang menyamar. Racau Riana, mencengkeram lengan putranya dengan kuku-kukunya yang terawat. Namun, Suryo Wijoyo tidak lagi punya waktu untuk meladeni histeria istrinya. Sebagai pebisnis tulen, otaknya bekerja cepat, mencoba menghubungkan titik-titik yang selama ini ia abaikan. Nusantara Group, Haris Prawira Negara, konvo mobil seharga miliaran. Ini bukan lagi soal drama rumah tangga. Ini adalah ancaman bisnis yang sangat serius. Bayu, hentikan omong kosong ibumu dan pakai otakmu. Bentak Suryo, suaranya menggelegar di ruangan itu. Pikirkan baik-baik. Selama 5 tahun kamu hidup bersamanya, apa tidak ada satupun keanehan yang kamu sadari? Telepon-telepon aneh? Uang yang tidak jelas asalnya? Pertemuan rahasia? Apa saja? Bayu tersentak oleh bentakan ayahnya. Ia memejamkan mata, memaksa otaknya untuk memutar kembali memori 5 tahun pernikahannya. Kepingan-kepingan puzzle yang dulu tampak acak dan tak berarti kini mulai menyatu, membentuk sebuah gambaran yang mengerikan.
Ia teringat Amira yang seringkali terjaga hingga larut malam. Jemarinya menari di atas laptop. Bayu selalu menganggapnya sedang menulis blog atau membaca novel picisan. Sekarang ia ragu. Jangan-jangan yang Amira ketik adalah laporan keuangan atau strategi akuisisi perusahaan. Ia teringat, liburan akhir pekan. Amira yang rutin sebulan sekali untuk menjenguk paman di desa. Amira selalu pergi sendiri, dan terkadang ponselnya sulit dihubungi dengan alasan sinyal buruk. Bayu kini sadar, mungkin, desa, yang Amira maksud adalah Singapura atau Hong Kong, tempatnya mengadakan pertemuan bisnis rahasia. Ia bahkan teringat pada pakaian Amira. Meskipun tampak sederhana dan tidak bermerek, kainnya selalu terasa luar biasa lembut dan jahitannya sempurna. Bayu pernah membelikannya tas desainer, namun Amira hanya tersenyum dan menyimpannya di lemari, lebih memilih memakai tas kain polosnya. Kini Bayu mengerti, itu bukan karena Amira tidak mengerti mode. Itu adalah quiet luxury, kemewahan yang tidak perlu berteriak untuk diakui. Gaya hidup orang-orang yang kekayaannya sudah melampaui kebutuhan untuk pamer. Dia sering di depan laptop sampai malam. Pak, aku Bayu dengan suara bergetar. Dia juga sering pergi sendiri saat akhir pekan. Aku tidak pernah bertanya lebih jauh. Kamu pikir dia wanita bodoh yang hanya bisa menurut? Sela Suryo dengan geram, kekecewaan mendalam terpancar dari matanya. Dan kita semua juga sama bodohnya. Di tengah perdebatan sengit itu, pintu kamar terbuka dengan kasar. Asisten pribadi Suryo, seorang pria muda bernama Harry, masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar saat menyodorkan sebuah tablet ke arah atasannya. Pak, maaf mengganggu, tapi Bapak harus melihat ini. Berita terbesar pagi ini. Suryo merebut tablet itu dengan tidak sabar. Matanya terpaku pada layar. Di sana, terpampang sebuah sampul majalah digital. Majalah bisnis paling prestisius di Asia, Forbes. Dan di sampul itu, dengan pose close-up yang elegan dan tatapan mata yang menusuk tajam, adalah wajah Amira Salsabila. Judul besar di bawah fotonya ditulis dengan huruf kapital berwarna emas yang seolah menampar mereka semua. Amira Salsabila, hiu penyendiri Asia Tenggara. CEO misterius Nusantara Group akhirnya muncul dari balik bayangan. Waktu seolah berhenti berputar di dalam ruangan itu. Suara monitor detak jantung Riana menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Harry, dengan suara yang masih gemetar, mulai merangkum isi artikel eksklusif itu. Artikel ini baru akan rilis cetak minggu depan, Pak, tapi versi digitalnya bocor beberapa jam yang lalu. Disebutkan bahwa Ibu Amira adalah pewaris tunggal dari almarhum Bapak Rahmat Aditjaya, pendiri Nusantara Group. Ayahnya adalah seorang jenius yang sangat tertutup dan sengaja menyembunyikan identitas putrinya dari publik untuk melindunginya. Setiap kata yang keluar dari mulut Harry adalah paku yang menancap di peti mati keluarga Wijoyo. Setelah ayahnya wafat 6 tahun lalu, Ibu Amira mengambil alih kendali perusahaan secara diam-diam. Selama 5 tahun terakhir, dari balik layar, dialah otak di balik semua manuver bisnis brilian Nusantara Group. Harry menelan ludah sebelum melanjutkan ke bagian yang paling menghancurkan. Artikel ini menyebutkan, akuisisi tambang nikel di Sulawesi yang membuat salah satu pesaing kita bangkrut 2 tahun lalu. Itu adalah instruksi langsung dari Ibu Amira. Peluncuran aplikasi super, Nusa Connect, yang menggerus pasar startup milik teman Bapak, itu juga proyek pribadinya. Dan Yayasan Filantropi Aditjaya yang bulan lalu menolak proposal kerjasama dari perusahaan kita, ternyata Ibu Amira adalah ketua dewannya. Berita-berita besar di dunia bisnis yang selama ini mereka kagumi, mereka takuti, dan bahkan mereka cemooh. Semuanya ternyata diatur oleh wanita yang sama yang setiap hari mereka hina di meja makan. Wanita yang mereka sebut parasit, ternyata adalah predator puncak yang selama ini hanya sedang mengamati mangsanya. Tablet itu terjatuh dari genggaman Suryo. Layarnya retak di lantai. Bayu menatap kosong ke dinding. Seluruh kenangan 5 tahun terakhir terasa seperti sebuah lelucon kosmik yang kejam. Sementara Riana, di atas ranjang rumah sakit, tidak lagi menjerit. Ia hanya menatap langit-langit dengan mata kosong.
Dan air mata akhirnya mengalir dari sudut matanya. Bukan air mata kemarahan, tapi air mata dari kehancuran total. Sebuah isakan tertahan yang menyedihkan keluar dari mulutnya. Suara kekalahan mutlak dari seorang ratu yang baru saja menyadari bahwa ia telah menghina seorang dewi. Keheningan di dalam kamar VVIP itu begitu pekat dan berat, seolah mampu meremukkan tulang. Udara yang diembuskan pendingin ruangan terasa membekukan, namun tak sedingin hawa yang menjalari pembuluh darah keluarga Wijoyo. Sampul majalah Forbes di layar tablet yang tergeletak di lantai menjadi tugu peringatan atas kebodohan mereka. Sebuah epitaf digital untuk arogansi mereka yang kini telah mati. Suryo Wijoyo, sang patriark yang biasa memegang kendali, kini tampak seperti seorang jenderal yang baru saja kehilangan seluruh pasukannya dalam satu malam. Pikirannya tidak lagi tertuju pada harga diri, melainkan pada kalkulasi dingin kerugian. Ia mulai memetakan dalam benaknya, proyek mana saja yang bersinggungan dengan Nusantara Group, kontrak mana yang bergantung pada koneksi yang mungkin secara tak sadar difasilitasi oleh Amira, ban mana yang memiliki hubungan baik dengan Imperium Aditjaya. Hasilnya adalah sebuah peta bencana. Perusahaan yang ia bangun susah payah dari nol, Wijoyo Corp, ternyata hanyalah sebuah perahu kecil yang selama ini berlayar tenang karena dinaungi oleh sebuah kapal induk raksasa yang tak terlihat. Dan kini, kapal induk itu telah mengangkat sauh, meninggalkan perahu kecilnya di tengah badai yang akan datang. Di atas ranjang, Riana telah berhenti meracau. Isak tangisnya kini berubah menjadi rengekan lirih yang menyedihkan. Seluruh pondasi hidupnya, status sosial, kekaguman teman-temannya, kebanggaannya sebagai Nyonya Wijoyo, dibangun di atas asumsi bahwa ia berada di puncak piramida. Sekarang ia tahu, ia bahkan tidak berada di piramida yang sama. Selama ini ia menghina seorang dewi dari puncak sebuah bukit pasir, tak menyadari bahwa sang dewi bisa memanggil tsunami untuk menenggelamkan seluruh gurun. Rasa malunya begitu besar hingga terasa seperti penyakit fisik yang menggerogoti organ dalamnya. Namun, bagi Bayu, rasa sakitnya jauh lebih dalam dan bersifat personal. Ini bukan sekadar tentang uang atau status. Sebuah kaleidoskop kenangan pahit berputar tanpa henti di benaknya. Ia teringat wajah lelah Amira saat menyiapkan makan malam untuknya setelah ia pulang telat, yang hanya ia balas dengan gerutuan. Ia teringat Amira yang dengan sabar memijat kakinya saat ia kelelahan, sementara ia sibuk dengan ponselnya. Ia teringat tatapan mata Amira yang penuh harap saat ia memberikan hadiah ulang tahun sederhana, yang ia terima dengan senyum setengah hati karena hadiah itu tidak berkelas. Ia telah menikah dengan seorang wanita luar biasa. Seorang wanita yang memiliki kecerdasan untuk memimpin salah satu perusahaan terbesar di Asia, namun tetap memiliki kerendahan hati untuk mencuci kemejanya. Seorang wanita yang kekuatannya mampu mengguncang pasar saham, namun tetap memiliki kelembutan untuk merawatnya saat ia sakit. Dan apa yang ia lakukan? Ia membiarkan wanita itu diinjak-injak. Ia memilih diam saat ibunya melontarkan hinaan. Ia lebih memilih citra keluarga daripada martabat istrinya. Ia bukan hanya suami yang buruk, ia adalah seorang pengecut. Rasa penyesalan itu membakarnya dari dalam, lebih menyakitkan dari luka manapun. Kita harus memperbaikinya. Suara Suryo yang serak memecah keheningan. Matanya yang biasanya tajam kini tampak memohon. Kita harus mendapatkannya kembali. Kepanikan mengubah mereka menjadi sekumpulan orang putus asa yang menyedihkan. Bagaimana caranya, Pak? Tanya Bayu lemah. Dia bahkan tidak mau melihat kita. Lakukan apa saja, bentak Suryo. Tawarkan dia saham di perusahaan kita. Tidak, itu konyol. Dia bisa membeli seluruh perusahaan kita dengan uang recehnya. Riana tiba-tiba bangkit duduk. Wajahnya yang pucat kini dialiri air mata penyesalan yang tulus. Bayu, anakku, ratapnya, memegang tangan putranya. Kamu harus minta maaf. Nak, pergi padanya. Berlututlah. Cium kakinya kalau perlu. Bilang padanya mama yang salah. Mama sudah gila. Tidak waras. Katakan apapun untuk membuatnya kembali. Mama tidak sanggup hidup dalam kehinaan ini. Ironi itu begitu menusuk. Wanita yang tadinya menyebut Amira parasit, kini memohon agar parasit itu kembali menempel.
Seluruh harapan keluarga itu kini bertumpu pada satu orang, Bayu. Mereka berpegang pada satu benang harapan yang rapuh, bahwa 5 tahun pernikahan, 5 tahun berbagi ranjang dan atap, pastilah meninggalkan setidaknya secercah rasa cinta di hati Amira yang bisa mereka manfaatkan. Dengan beban seluruh dunia di pundaknya, Bayu memulai misinya yang memalukan. Tujuan pertamanya adalah rumah yang dulu mereka tinggali bersama. Ia berharap bisa menemukan Amira di sana, di ruang pribadi mereka, di mana ia bisa bicara dari hati ke hati. Namun saat tiba, gerbangnya terkunci rapat dan seorang satpam berwajah asing menghalanginya. "Maaf, Pak, rumah ini sudah dikosongkan atas perintah pemilik. Tidak ada yang boleh masuk," ujar satpam itu dengan tegas. Rumah kenangan mereka kini menjadi properti asing baginya. Gagal di sana, ia menelan gengsinya dan mengarahkan mobilnya ke Menara Nusantara Group yang menjulang angkuh di langit Jakarta. Berdiri di lobinya yang lebih mirip lobi Hotel Bintang 7, Bayu merasa seperti semut. Ia mendekati meja resepsionis yang dijaga oleh seorang wanita muda yang sangat profesional. "Selamat siang, saya Bayu Wijoyo. Saya ingin bertemu dengan Ibu Amira Salsabila. Saya, suaminya." Mengucapkan kata "suami" terasa aneh dan palsu di lidahnya sendiri. Sang resepsionis tersenyum sopan, senyuman yang menyimpan sedikit rasa kasihan. Jemarinya menari sejenak di atas keyboard. "Mohon maaf, Bapak Bayu. Jadwal Ibu Amira sudah penuh untuk 3 bulan ke depan. Dan, untuk catatan kami, status pernikahan beliau tercatat sebagai dalam proses pembubaran. Anda terdaftar sebagai mantan kerabat terdekat. Saya tidak bisa memberikan akses tanpa janji temu resmi." Setiap kata adalah tamparan. Mantan kerabat terdekat. Statusnya telah diturunkan dari suami menjadi sekadar catatan kaki dalam kehidupan Amira. Tapi ini mendesak. Saya harus bicara dengannya. Bayu mulai kehilangan kendali. Suaranya naik. Perhatian beberapa orang di lobi mulai tertuju padanya. 2 orang petugas keamanan yang berbadan tegap langsung mendekat. "Pak, mohon jangan membuat keributan. Mari, kami antar Anda keluar." Dengan lembut namun tegas, mereka menggiring Bayu keluar dari gedung itu seperti pengemis yang mengganggu. Dipermalukan di depan puluhan pasang mata. Dalam keputusasaan total, Bayu melakukan satu-satunya hal yang tersisa. Ia menunggu. Ia duduk di taman seberang gedung, mengamati lobi utama seperti penguntit, selama berjam-jam. Siang berganti sore, sore berganti malam. Akhirnya, sekitar pukul 8 malam, konvoi 3 mobil hitam mengkilap yang ia kenali dari pengadilan, meluncur mulus menuju pintu keluar basement pribadi. Ini kesempatan terakhirnya. Bayu berlari sekuat tenaga, memotong jalan dan menerobos penjagaan pos keamanan basement, mengabaikan teriakan para satpam. Ia melihat Amira, dikelilingi para pengawalnya, hendak memasuki pintu belakang sebuah sedan Mercedes Maybach. "Amira, tunggu. Aku mohon, hanya 5 menit." Teriaknya. Suaranya menggema di garasi yang luas itu. Amira berhenti. Ia menoleh. Para pengawalnya langsung membentuk formasi untuk menghalangi Bayu. Namun Amira mengangkat sebelah tangannya. Mereka patuh dan berhenti seketika. Di bawah cahaya lampu neon garasi yang dingin, Amira menatapnya. Wajahnya tenang dan tak terbaca. Melihatnya berhenti memberanikan Bayu. Ia berlari mendekat, berhenti beberapa langkah di hadapan Amira. Napasnya terengah-engah. "Mira, aku minta maaf," mulainya dengan suara parau. "Aku tahu aku salah. Aku buta. Aku tuli. Aku pengecut. Aku membiarkanmu menderita. Aku seharusnya melindungimu dari Mama, dari semua orang. Aku bodoh, Mira. Aku sangat bodoh." Air mata mulai mengalir di pipinya. "Tapi aku mencintaimu. Demi Tuhan, aku sadar sekarang betapa aku mencintaimu. Kita bisa perbaiki ini. Lupakan semua ini. Kita mulai dari awal. Pulanglah. Kumohon. Aku akan melindungimu. Aku akan melawan siapapun untukmu kali ini. Beri aku satu kesempatan lagi." Ia menumpahkan semua penyesalannya,
semua keputusasaannya, berharap bisa menemukan setitik belas kasihan di mata wanita itu. Amira mendengarkan semuanya dalam keheningan yang menyiksa. Setelah Bayu selesai, kehabisan kata dan napas, Amira melangkah maju satu langkah. Jantung Bayu berdebar penuh harap. Namun, suara yang keluar dari bibir Amira sedingin es di kutub utara. Bayu, mulainya, nadanya datar. Kamu tidak pernah mencintai aku. Kamu hanya mencintai istri penurut yang kamu kira selevel denganmu. Wanita yang sekarang kamu mohon-mohon untuk kembali, CEO Nusantara Group, adalah orang asing bagimu. Kamu tidak meminta maaf karena kamu merindukanku. Kamu panik karena kamu baru saja mengetahui nilaiku. Amira melangkah lebih dekat lagi. Tatapannya menusuk langsung ke jiwa Bayu. Kamu punya waktu 5 tahun untuk melindungiku. Kamu punya 1825 hari untuk menjadi seorang suami. Dan kamu gagal di setiap harinya. Penyesalanmu tidak ada artinya sekarang, karena itu lahir dari rasa takut, bukan dari cinta. Ia berhenti sejenak, memberikan pukulan terakhir yang mematikan. Sudah terlambat. Tanpa kata lain, Amira berbalik, masuk ke dalam mobilnya. Pintu mobil ditutup dengan bunyi, thum, yang terasa final, memisahkan dunia mereka untuk selamanya. Konvo mobil mewah itu melesat pergi, meninggalkan Bayu yang berdiri mematung sendirian di tengah garasi yang gelap dan kosong. Aroma asap knalpot terasa menyesakan. Harapan terakhirnya telah padam. Ia akhirnya mengerti dengan jelas. Ia tidak hanya kehilangan seorang istri. Ia telah menghancurkan takdirnya sendiri. Pagi hari setelah penolakan telak di basement malam sebelumnya, tidak ada sisa-sisa emosi di wajah Amira. Pertemuannya dengan Bayu terasa seperti urusan bisnis yang tidak menyenangkan namun perlu diselesaikan. Dan kini telah ia arsipkan dalam folder bertuliskan, masa lalu. Pukul 7 pagi, ia sudah berada di singgasananya. Sebuah kantor di sudut lantai 88 Menara Nusantara, dengan dinding kaca yang menyuguhkan pemandangan Jakarta dari atas awan. Ruangan itu adalah cerminan dirinya. Minimalis, canggih, elegan, dan memancarkan kekuatan absolut. Di hadapannya, beberapa layar menampilkan data pasar saham global secara real-time. Melalui konferensi video yang terenkripsi, ia sedang memimpin rapat dengan para direkturnya di London dan New York. Topiknya adalah rencana akuisisi senilai miliaran dolar terhadap sebuah perusahaan energi terbarukan di Jerman. Strategi leveraged buyout terlalu berisiko di iklim ekonomi saat ini, ujar Amira dengan tenang. Suaranya memotong analisis panjang dari direktur keuangannya. Kita lakukan penawaran tunai. Beri premi 30% dari harga saham penutupan kemarin. Saya mau kesepakatan ini selesai sebelum akhir kuartal. Jangan beri mereka waktu untuk mencari penawar lain. Para direktur di seberang dunia, pria-pria tua berpengalaman yang sudah malang melintang di dunia korporat, hanya bisa mengangguk patuh. Mereka sudah belajar untuk tidak pernah meragukan insting Amira. Ia adalah seorang visioner dengan ketajaman seekor hiu. Setelah rapat selesai, asistennya, Lena, masuk dengan membawa tablet. Selamat pagi, Bu. Ini laporan harian dan rangkuman berita pagi ini. Amira mengangguk. Matanya sekilas memindai berita-berita tentang kekacauan di pengadilan agama kemarin yang kini menjadi santapan publik. Ia melewatkannya tanpa minat. Baginya, itu adalah kebisingan yang tidak relevan. Fokusnya telah beralih. Lena, panggil Amira dengan nada santai, seolah menanyakan ramalan cuaca. Bagaimana status pinjaman Wijoyo Corp di Bank Tirtayasa? Lena, yang selalu siap dengan segala kemungkinan, langsung membuka sebuah file di tabletnya. Pinjaman mereka sebesar 800 miliar rupiah, Bu. Jatuh tempo dalam 3 tahun. Saat ini digunakan untuk mendanai proyek properti baru mereka, apartemen Wijoyo Prestige. Pembayaran bunga mereka sejauh ini lancar. Amira menyesap teh hijaunya. Aku lupa. Lanjutnya dengan nada yang sama datarnya. Siapa pemegang saham pengendali Bank Tirtayasa sekarang? Senyum tipis yang hampir tak terlihat tersungging di bibir Lena. Kita, Bu. Melalui anak perusahaan kita, Nusa Capital, sejak akuisisi senyap tahun lalu.
Keluarga Wijoyo, dalam keangkuhan mereka, bahkan tidak menyadari bahwa bank yang menjadi sandaran hidup mereka telah berada di bawah kendali wanita yang mereka hina. Mereka berutang nyawa pada musuh mereka sendiri. Amira meletakkan cangkirnya dengan gerakan pelan. Instruksi yang ia berikan begitu dingin dan profesional, tanpa sedikit pun nada balas dendam. Justru itulah yang membuatnya begitu menakutkan. Minta perwakilan kita di Dewan Direksi Bank untuk mengadakan rapat darurat. Agendanya, peninjauan ulang seluruh portofolio kredit komersial berisiko tinggi. Alasannya, gunakan volatilitas pasar terkini dan perlunya pengetatan manajemen risiko. Perintah Amira. Saya mau jalur kredit Wijoyo Corp dievaluasi kembali secara menyeluruh, berdasarkan kondisi keuangan terkini dan stabilitas kepemimpinan mereka pasca berita negatif kemarin. Lakukan semua sesuai prosedur standar perbankan. Tidak perlu ada pengecualian. Itulah kejeniusan dari pembalasan Amira. Ia tidak menggunakan cara-cara kotor. Ia tidak mengancam atau meneror. Ia hanya menarik tuas-tuas kekuasaan yang ia miliki dalam sistem yang ada. Ia menggunakan aturan main para kapitalis untuk menghancurkan mereka. Sebuah pembalasan yang bersih, elegan, dan tidak meninggalkan jejak. Getaran pertama terasa di kantor Suryo Wijoyo siang itu juga. Ia sedang pusing tujuh keliling mencoba menenangkan para investor kecil yang panik setelah berita perceraian putranya menjadi viral dan harga saham perusahaannya anjlok 5% saat pembukaan pasar. Di tengah usahanya melakukan pengendalian kerusakan, telepon di mejanya berdering. Nama Direktur Kredit Bank Tirtayasa tertera di layar. Suryo mengangkatnya dengan sedikit lega, berharap mendapat dukungan dari mitra lamanya. Namun, suara di seberang sana terdengar kaku dan formal, tidak seperti biasanya. Selamat siang, Pak Suryo. Mohon maaf mengganggu. Saya hanya ingin memberitahukan secara resmi bahwa berdasarkan arahan baru dari Dewan Direksi, kami terpaksa harus membekukan sementara fasilitas kredit Wijoyo Corp, efektif segera. Dunia Suryo seolah runtuh. Apa? Dibekukan. Tapi kenapa? Proyek apartemen kami sedang berjalan. Kami butuh dana itu untuk membayar kontraktor minggu depan. Kita sudah berteman lama, Bram. Maaf, Pak Suryo, jawab sang direktur dengan nada menyesal. Perintah ini datang dari atas. Jauh di atas saya. Ada audit risiko besar-besaran. Tangan saya benar-benar terikat. Sampai proses evaluasi selesai, tidak ada Rp1 pun yang bisa dicairkan. Panggilan itu berakhir, meninggalkan Suryo yang terduduk lemas di kursinya. Proyek apartemen Wijoyo Prestige adalah pertaruhan terbesar perusahaannya. Tanpa suntikan dana dari bank, proyek itu akan mangkrak. Konsekuensinya bukan hanya kerugian finansial, tapi juga tuntutan hukum dari para pembeli dan kontraktor. Ini adalah awal dari kebangkrutan. Sementara itu, di medan perang yang lain, Riana sedang mempersiapkan senjatanya. Setelah keluar dari rumah sakit, ia bertekad untuk menunjukkan kepada dunia bahwa keluarganya baik-baik saja. Panggungnya adalah sebuah acara gala penggalangan dana tahunan yang sangat prestisius, di mana ia menjabat sebagai salah satu anggota panitia. Dengan mengenakan gaun terbaiknya dan perhiasan termahalnya, ia akan membungkam semua gosip dengan senyum kemenangannya. Ponselnya berdering saat ia sedang dirias. Panggilan itu dari Anita, sahabat sosialitanya sekaligus ketua panitia acara. Halo, An. Aku sudah tidak sabar untuk malam ini. Sapa Riana dengan nada riang yang dipaksakan. Keheningan sejenak di seberang sana, sebelum Anita menjawab dengan suara canggung. Riana. Sayang. Aduh, aku benar-benar tidak enak untuk mengatakan ini. Ada apa? Tanya Riana. Firasatnya mulai tidak enak. Begini, sponsor utama kita tahun ini, Yayasan Adijaya, kau tahu kan? Mereka baru saja menghubungi. Mereka, menyatakan keprihatinan atas publisitas negatif yang mungkin timbul jika ada kontroversi di acara mereka. Mereka meminta acara ini harus bebas dari, kau tahulah, drama. Jantung Riana seolah berhenti berdetak. Yayasan Adijaya. Nama belakang Amira. Apa maksudmu, Anita? Bicara yang jelas.
desak Riana. Suaranya mulai bergetar. Mereka secara spesifik menyebut namamu, RI. Akhirnya Anita mengaku. Mereka bilang jika kamu tetap hadir sebagai panitia, mereka akan menarik seluruh dana sponsor mereka. Maafkan aku, RI. Aku tidak punya pilihan. Untuk malam ini, sepertinya lebih baik kamu tidak usah datang. Demi kebaikan acara. Panggilan itu diputus. Riana menatap pantulan wajahnya di cermin. Riasan mahalnya kini terasa seperti topeng badut. Penolakan ini, bagi Riana, lebih menyakitkan daripada kehilangan ratusan miliar rupiah. Ia tidak hanya kehilangan uang, ia telah kehilangan status. Ia telah dikucilkan. Dibuang dari surga sosialita yang selama ini menjadi satu-satunya sumber harga dirinya. Malam itu, keluarga Wijoyo berkumpul di ruang keluarga mereka yang megah. Tapi kemegahan itu kini terasa hampa dan mencekam. Suryo baru saja menyampaikan berita tentang pinjaman bank yang dibekukan. Riana, dengan air mata yang telah merusak riasannya, menceritakan tentang pengusiran sosial yang baru saja ia alami. Mereka duduk dalam keheningan yang berat, saling menatap dengan mata penuh kengerian. Ini bukan nasib buruk. Ini bukan kebetulan. Pinjaman yang dibekukan dan undangan yang dicabut di hari yang sama. Terlalu terencana. Terlalu presisi. Sebuah kebenaran yang dingin dan menakutkan akhirnya meresap ke dalam tulang mereka. Amira tidak hanya meninggalkan mereka. Ia sedang berburu. Secara aktif, secara sistematis, dan tanpa suara, ia sedang membongkar fondasi dunia mereka, satu persatu. Karma telah memulai tugasnya, dan mereka sama sekali tidak berdaya untuk menghentikannya. 1 bulan. Hanya itu waktu yang dibutuhkan bagi sebuah imperium untuk berubah menjadi puing-puing. Getaran pertama yang dikirimkan Amira hari itu telah memicu serangkaian gempa susulan yang merobohkan setiap pilar kehidupan keluarga Wijoyo. Kehancuran mereka tidak terjadi dalam satu ledakan dahsyat, melainkan melalui proses pembusukan yang perlahan, menyakitkan, dan tak terhindarkan. Berita tentang pembekuan kredit proyek apartemen Wijoyo Prestige menyebar seperti wabah di komunitas bisnis. Dalam dunia di mana reputasi adalah segalanya, Wijoyo Corp kini dicap sebagai perusahaan berisiko tinggi. Efek dominonya brutal dan tanpa ampun. Para pemasok bahan bangunan, yang mencium bau kebangkrutan, serentak menuntut pembayaran tunai di muka atau menghentikan pengiriman. Para kontraktor yang pembayarannya tertunda mulai melayangkan somasi. Yang terburuk, ratusan pembeli unit apartemen membentuk aliansi dan menuntut pengembalian dana penuh, mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan sebagai gugatan kelompok, class action. Kas Wijoyo Corp yang tadinya liquid kini kering kerontang. Suryo, dalam kepanikannya, mencoba mencari pinjaman dari bank lain, namun pintu-pintu yang dulu selalu terbuka untuknya kini tertutup rapat. Tidak ada institusi keuangan yang mau menyentuh perusahaan yang sedang berada di ambang kehancuran. Saham perusahaan mereka yang terdaftar di Bursa Efek anjlok setiap hari. Nilainya kini tak lebih berharga dari kertas bekas. Dalam hitungan minggu, kekayaan puluhan tahun yang dibangun Suryo Wijoyo menguap di depan matanya. Namun, kehancuran finansial hanyalah satu sisi dari medali penderitaan mereka. Di medan perang sosial, Riana mengalami penyiksaan psikologis yang jauh lebih kejam. Insiden penolakannya dari acara gala menjadi gosip terpanas di kalangan sosialita. Ia kini menjadi paria, sosok yang harus dihindari. Undangan arisan berhenti datang. Namanya dihapus dari berbagai grup WhatsApp elit. Saat ia memberanikan diri datang ke restoran mewah langganannya, sang manajer dengan wajah penuh sesal mengatakan bahwa restorannya penuh. Sementara dari balik kaca Riana bisa melihat dengan jelas meja-meja kosong dan beberapa mantan sahabatnya yang sedang makan siang, sengaja membuang muka. Setiap hari adalah parade penghinaan baru. Ia terkurung di dalam rumah mewahnya yang kini terasa seperti penjara, ditemani gema kesombongannya di masa lalu. Wanita yang dulu hidup untuk dilihat dan dipuji, kini menjadi tak terlihat dan tak diinginkan. Bagi Bayu, nerakanya bersifat lebih personal. Di kantor, ia menjadi bahan bisik-bisik dan tatapan kasihan yang merendahkan. Rekan-rekan yang dulu menjilatnya kini menghindar. Beberapa proyek yang ia pimpin mandek total karena klien kehilangan kepercayaan pada nama Wijoyo.
Ia menjadi simbol dari kebodohan monumental. Pria yang membuang berlian demi sebutir kerikil. Tak sanggup menanggung rasa malu dan penyesalan yang menggerogoti jiwanya, Bayu lari ke dalam pelukan alkohol. Siang malam ia habiskan untuk minum, mencoba menenggelamkan bayangan wajah dingin Amira dan suara tawa keluarganya yang dulu mengejek istrinya. Ketika surat penyitaan pertama datang dari bank, untuk 2 mobil mewah mereka, kenyataan akhirnya menampar mereka dengan keras. Mereka berada di ambang kehilangan segalanya. Dalam keputusasaan yang paling dalam, Suryo mengambil keputusan yang paling memalukan dalam hidupnya. Mereka akan membuang sisa harga diri mereka yang terakhir. Mereka akan datang memohon, bukan lagi untuk rekonsiliasi, tapi untuk pengampunan, untuk belas kasihan. Setelah menjual salah satu mobil yang tersisa secara diam-diam untuk mendapatkan uang tunai, mereka bertiga, Suryo, Riana, dan Bayu yang tampak kuyu dan berantakan, memesan sebuah taksi biasa. Perjalanan itu terasa begitu surreal. Riana, yang seumur hidupnya tak pernah naik kendaraan umum, hanya bisa menatap nanar keluar jendela, melihat kehidupan orang biasa yang dulu begitu ia hina. Tujuan mereka adalah sebuah alamat di kawasan perumahan paling eksklusif di Jakarta. Alamat kediaman utama Amira yang mereka dapatkan dari pemberitaan media. Saat taksi itu memasuki gerbang utama kompleks perumahan yang dijaga super ketat, mereka sudah merasa seperti memasuki dimensi lain. Udara di sana terasa berbeda. Lebih bersih, lebih tenang. Rumah-rumah di dalamnya lebih mirip istana daripada hunian. Taksi itu akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang tinggi berwarna hitam pekat tanpa nomor rumah. Hanya ada sebuah interkom dan kamera pengawas. Sesuai instruksi, taksi tidak diizinkan menunggu. Keluarga Wijoyo turun, berdiri dengan canggung di atas aspal yang bersih. Penampilan mereka yang kusut dan wajah mereka yang penuh kecemasan tampak sangat kontras dengan kemegahan yang mengelilingi mereka. Suryo menekan tombol interkom. Setelah beberapa detik, suara yang tenang dan profesional terdengar. Keamanan kediaman Adit Jaya. Ada yang bisa saya bantu? Saya Suryo Wijoyo. Saya di sini bersama istri dan anak saya. Kami perlu bertemu dengan Ibu Amira. Ini sangat penting, kata Suryo. Suaranya bergetar menahan malu. Keheningan sejenak. Mohon ditunggu. Mereka menunggu selama 10 menit yang terasa seperti 10 tahun. Berdiri di bawah matahari yang mulai terik, menjadi tontonan bagi beberapa mobil mewah yang melintas. Akhirnya, kepala keamanan, seorang pria tegap berwajah tegas, keluar dari pos jaga dan menghampiri mereka di luar gerbang. Bapak Suryo Wijoyo? Tanyanya, nadanya datar. Ya, itu saya. Jawab Suryo penuh harap. Bisakah kami masuk? Pria itu menatap mereka satu persatu. Tatapannya dingin tanpa emosi. Saya sudah menyampaikan pesan Anda dan deskripsi Anda kepada Nona Lena, asisten pribadi Ibu Amira. Jantung mereka berdebar kencang. Ini dia momennya. Sedikit harapan mulai menyala di hati mereka. Namun, kalimat yang keluar dari mulut kepala keamanan itu menghancurkan harapan mereka menjadi debu. Ia menyampaikannya secara verbatim, seolah telah dilatih untuk itu. Nona Lena menyampaikan pesan dari Ibu Amira. Pesannya adalah, Ibu Amira tidak memiliki urusan apapun lagi dengan keluarga Wijoyo. Kepala keamanan itu berhenti sejenak, membiarkan kalimat pertama meresap, sebelum melanjutkan. Ibu Amira juga menambahkan, bahwa apa yang sedang terjadi pada bisnis dan kehidupan sosial Anda adalah murni konsekuensi dari manajemen risiko yang buruk dan serangkaian keputusan pribadi Anda sendiri yang tidak bijaksana. Beliau tidak memiliki keterlibatan apapun dalam hal itu. Dan pukulan terakhir yang paling mematikan. Terakhir, beliau menyarankan Anda untuk berhenti mengganggunya dan segera berkonsultasi dengan tim pengacara Anda untuk menyelesaikan masalah-masalah Anda. Selamat siang. Pesan itu begitu dingin, begitu impersonal, begitu korporat. Amira bahkan tidak sudi menyebut nama mereka. Ia menolak untuk mengakui adanya hubungan personal. Bagi Amira, mereka bukanlah mantan keluarga. Mereka hanyalah sebuah entitas gagal yang kini tidak relevan. Ia bahkan tidak memberi mereka kepuasan dengan menunjukkan kemarahannya.
Ia hanya menunjukkan ketidakpedulian mutlak. Setelah menyampaikan pesan itu, kepala keamanan berbalik badan dan kembali ke posnya. Gerbang hitam yang kokoh itu tetap tertutup rapat, menjadi simbol dinding tak tertembus antara dunia Amira dan dunia mereka yang hancur. Mereka diperintahkan dengan sopan untuk segera meninggalkan area kompleks. Saat mereka berjalan gontai menjauhi gerbang, langit yang tadinya cerah tiba-tiba mendung. Tetes-tetes air hujan mulai turun, kemudian berubah menjadi deras, seolah langit pun ikut menangisi nasib tragis mereka. Basah kuyup, terhina, dan tanpa harapan, mereka bertiga berdiri di pinggir jalan yang sepi, menunggu taksi yang entah kapan akan lewat. Mereka telah mencapai titik terendah. Kehancuran mereka telah sempurna. 6 bulan berlalu. Waktu, bagi sebagian orang, adalah penyembuh. Namun bagi yang lain, ia adalah erosi yang tanpa ampun menggerus sisa-sisa kejayaan. Bagi keluarga Wijoyo, waktu adalah yang kedua. Rumah mewah mereka di kawasan elit telah disita oleh bank dan dilelang dengan harga miring. Kini mereka menghuni sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota yang sumpek, tempat di mana suara klakson angkot lebih dominan daripada kicauan burung. Suryo Wijoyo, pria yang dulu fotonya sering menghiasi halaman majalah bisnis, kini menghabiskan hari-harinya bolak-balik dari kantor pengacara murah, berjuang melawan tumpukan gugatan hukum dari kreditur dan konsumen. Riana, yang dunianya adalah cermin dan pujian, kini seolah enggan menatap bayangannya sendiri. Ia menua drastis, menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam rumah yang remang-remang, meratapi nasib dalam kebisuan yang pahit. Sementara Bayu, sang putra mahkota yang jatuh, tenggelam semakin dalam di dasar botol alkohol, dihantui oleh kenangan akan wanita luar biasa yang ia sia-siakan. Kejatuhan mereka begitu total hingga nama Wijoyo kini hanya menjadi cerita pengantar tidur yang menakutkan di kalangan pebisnis. Kisah tentang bagaimana kesombongan bisa membutakan dan menghancurkan segalanya. Di sisi lain kota, di dunia yang terasa seperti galaksi yang berbeda, kehidupan Amira justru sedang mekar-mekarnya. Ia tidak lagi menghiasi sampul majalah Forbes dengan tajuk utama tentang kekayaan. Pagi itu, wajahnya tersenyum hangat dari sampul majalah filantropi terkemuka. Fotonya tidak diambil di ruang direksi yang dingin, melainkan di sebuah taman bermain yang ceria, dikelilingi oleh anak-anak yang tertawa riang. Ini adalah hari peresmian Rumah Harapan Adit Jaya, sebuah rumah sakit anak sekaligus pusat riset kanker pediatrik paling canggih di Asia Tenggara, yang seluruhnya didanai oleh yayasan pribadinya. Babak pembalasan telah selesai. Kini adalah babak pembangunan. Amira berdiri di atas podium, di hadapan para menteri, duta besar, dan para dokter terbaik di negeri ini. Wanita yang dulu pernah berdiri gemetar di ruang sidang kini berbicara dengan kefasihan dan kehangatan yang memukau. Auranya masih memancarkan kekuatan, namun bukan lagi kekuatan dingin seorang CEO yang menghancurkan musuh, melainkan kekuatan hangat seorang visioner yang membangun harapan. Kekuatan sejati tidak diukur dari seberapa tinggi gedung yang kita bangun atau seberapa besar keuntungan yang kita raih, ujar Amira. Suaranya menggema melalui pengeras suara. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk mengangkat mereka yang jatuh, untuk memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang hampir menyerah, dan untuk membangun sebuah warisan bukan dari batu dan baja, melainkan dari kebaikan dan kasih sayang. Setiap katanya tulus, lahir dari pengalaman pribadinya. Ia telah meruntuhkan sebuah dinasti yang dibangun di atas keangkuhan, dan kini, di atas puing-puing masa lalunya, ia membangun sebuah monumen kebaikan. Ia telah sepenuhnya melangkah keluar dari bayang-bayang kelam keluarga Wijoyo. Setelah pidatonya yang disambut tepuk tangan meriah, Amira turun dari panggung dan berbaur dengan para tamu di acara resepsi. Banyak yang mencoba mendekatinya untuk kepentingan bisnis atau politik. Namun Amira menavigasi percakapan itu dengan anggun. Di tengah kerumunan itu, seorang pria mendekatinya, bukan dengan agenda tersembunyi, melainkan dengan senyum tulus. Pidato yang luar biasa, Bu Amira. Anda berhasil membuat seorang arsitek sinis seperti saya hampir menitikan air mata. Sapanya dengan nada santai namun penuh hormat. Amira menoleh dan tersenyum. Pria itu adalah Reza Pratama, arsitek jenius di balik desain rumah sakit yang indah dan revolusioner itu. Pria berusia akhir 30-an itu memiliki penampilan yang menarik,
Namun yang paling menonjol adalah sorot matanya yang cerdas dan penuh gairah. "Pak Reza," balas Amira, "Andalah yang seharusnya menerima pujian. Anda tidak hanya merancang sebuah bangunan. Anda merancang sebuah mesin harapan." Percakapan mereka mengalir dengan mudah. Mereka tidak membicarakan bisnis atau uang. Mereka membicarakan tentang bagaimana lengkungan sebuah koridor bisa mengurangi kecemasan pasien anak-anak, atau bagaimana pemilihan warna cat bisa mempercepat proses penyembuhan secara psikologis. Reza berbicara pada Amira bukan sebagai seorang CEO triliuner, melainkan sebagai sesama kreator, seorang rekan yang memiliki visi yang sama. Ia tidak terintimidasi oleh kekayaan Amira. Ia justru terpesona oleh isi pikirannya. Bagi Amira, percakapan itu seperti menghirup udara segar setelah 5 tahun terkurung dalam ruangan pengap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berbicara dengan seorang pria yang melihatnya sebagai Amira, bukan sebagai Nyonya Wijoyo, yang rendahan atau CEO Nusantara Group, yang ditakuti. Mereka menemukan koneksi instan yang didasari oleh rasa saling mengagumi yang tulus. Malam harinya, kembali di vilanya yang tenang, Amira berdiri di balkon, menatap hamparan lampu kota. Ia menuang segelas air putih, bukan lagi anggur atau minuman keras yang terkadang ia butuhkan di masa-masa tergelapnya. Ia merasa damai. Ia memikirkan kembali 5 tahun pernikahannya. Anehnya, tidak ada lagi rasa sakit atau amarah yang membara. Yang ada hanyalah sebuah penerimaan yang tenang. Ia tidak menyesali pengalaman itu. Penderitaan yang ia alami di rumah keluarga Wijoyo telah menjadi kawah candra di muka yang menempa karakternya. Hinaan yang ia terima telah mengajarinya tentang kekuatan diam. Pengkhianatan yang ia rasakan telah mengajarinya untuk hanya bergantung pada kekuatannya sendiri. Tanpa masa lalu yang kelam itu, ia mungkin tidak akan menjadi wanita sekuat dan sebijaksana sekarang. Pembalasan yang ia lakukan bukanlah sekadar aksi balas dendam. Itu adalah sebuah proses pembersihan. Sebuah tindakan tegas untuk memotong bagian hidupnya yang telah menjadi kanker, agar bagian yang sehat bisa tumbuh kembali dengan subur. Dan kini, ia merasakan tunas-tunas baru itu mulai bermunculan. Ponselnya bergetar pelan di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Namun ia langsung tahu siapa pengirimnya. "Terima kasih sekali lagi untuk percakapan tadi siang. Jarang sekali bisa bertemu seseorang yang mengerti bahwa arsitektur adalah puisi yang ditulis dengan ruang. Omong-omong, ini ada artikel menarik tentang terapi warna di Rumah Sakit Skandinavia yang mungkin Anda suka. Reza." Amira membaca pesan itu, dan sebuah senyum yang tulus, hangat, dan tanpa beban, terukir di bibirnya. Senyum yang sudah lama tidak pernah ia rasakan. Senyum yang menandakan kesembuhan. Ia menatap kembali ke arah kota yang berkilauan di bawahnya. Dulu, ia melihatnya sebagai sebuah kerajaan untuk ditaklukkan. Kini, ia melihatnya sebagai sebuah kanvas penuh kemungkinan. Kemungkinan untuk membangun lebih banyak hal baik, untuk menyentuh lebih banyak kehidupan, dan mungkin, untuk membuka kembali hatinya pada cinta yang sejati. Babak baru dalam kehidupannya telah benar-benar dimulai. 1,5 tahun setelah perceraian yang menggemparkan itu, lanskap kehidupan telah berubah total. Waktu telah memahat takdir yang baru bagi semua orang yang terlibat dalam drama kolosal tersebut. Di sebuah sudut kota yang ramai, di dalam sebuah ruko yang dijadikan kantor sekaligus tempat tinggal, keluarga Wijoyo menjalani realitas baru mereka. Rumah kontrakan yang dulu mereka tempati terlalu mahal, memaksa mereka pindah ke tempat yang lebih kecil lagi. Wijoyo Corp telah dinyatakan pailit. Suryo, kini seorang pria tua yang punggungnya membungkuk karena beban kekalahan, menghabiskan waktunya mengurus sisa-sisa utang yang seolah tak berujung. Bayu, setelah berjuang keras melepaskan diri dari alkohol, berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai staf administrasi rendahan di sebuah perusahaan logistik. Gajinya hanya cukup untuk membayar sewa dan makan sehari-hari. Namun, perubahan terbesar terjadi pada Riana. Kehilangan harta dan status yang drastis ternyata menjadi obat pahit yang memaksanya menelan semua kesombongannya. Tanpa teman sosialita, tanpa pelayan, ia terpaksa belajar melakukan pekerjaan rumah tangga untuk pertama kalinya dalam hidupnya.
Setiap piring yang ia cuci dan setiap lantai yang ia pel adalah proses penebusan dosa yang panjang dan melelahkan. Wajahnya kini dihiasi kerutan penyesalan, bukan lagi polesan riasan mahal. Pagi itu, sebuah berita di koran murah yang dibeli Bayu menarik perhatian mereka. Berita tentang peresmian sebuah taman kota dan perpustakaan publik baru yang megah bernama Taman Inspirasi Adit Jaya. Yang membuat mereka bertiga membeku adalah lokasinya. Taman itu dibangun tepat di atas lahan kosong yang terbengkalai. Lahan di mana seharusnya menara apartemen Wijoyo Prestige yang angkuh itu berdiri. Simbol kegagalan dan keserakahan mereka telah diubah menjadi monumen kebaikan untuk publik. Dorongan aneh yang tak bisa dijelaskan, campuran antara rasa penasaran, kebutuhan akan hukuman terakhir, atau sekadar keinginan untuk melihat apa yang telah hilang, membuat mereka mengambil keputusan gila. Mereka akan datang ke acara peresmian itu. Bukan sebagai tamu, tentu saja, tapi hanya sebagai penonton tanpa nama di antara ribuan warga biasa. Setibanya di sana, kontras itu begitu menyakitkan. Tempat yang seharusnya menjadi lobi marmer eksklusif kini menjadi taman yang hijau dan asri, dipenuhi tawa anak-anak yang berlarian. Udara dipenuhi aroma popcorn dan gula-gula kapas, bukan parfum desainer. Ini adalah kebahagiaan yang nyata, inklusif, dan hangat, antitesis dari dunia palsu dan dingin yang dulu mereka huni. Dari kejauhan, di atas panggung utama, mereka melihatnya. Amira. Ia berdiri di samping wali kota, bersiap memotong pita peresmian. Ia tidak mengenakan powersuit yang mengintimidasi, melainkan sebuah gaun musim panas berwarna biru langit yang sederhana namun sangat elegan. Rambutnya tergerai lembut, dan senyum yang menghiasi wajahnya begitu tulus dan lepas. Di sisinya, berdiri seorang pria tampan yang menatapnya dengan penuh kekaguman dan cinta, Reza Pratama, yang hubungannya dengan Amira telah menjadi rahasia umum yang direstui publik. Pemandangan itu adalah sebuah belati yang menghunjam tepat di jantung Bayu. Itulah dia. Kehidupan yang seharusnya bisa ia miliki. Seorang istri yang cemerlang, dihormati, dan cantik luar dalam, yang kini memancarkan kebahagiaan di sisi pria lain. Pria yang jelas-jelas menghargainya, tidak seperti dirinya. Riana dan Suryo pun hanya bisa menatap dengan pandangan kosong, melihat visi nyata dari warisan kebaikan yang bisa saja mereka bangun seandainya mereka tidak dibutakan oleh keangkuhan. Setelah seremoni selesai, Amira dan Reza turun dari panggung, berjalan santai di antara kerumunan warga, menyapa beberapa anak dan orang tua dengan ramah. Para pengawal menjaga jarak, memberikan ruang bagi Amira untuk berinteraksi. Takdir, dengan selera humornya yang kejam, mengarahkan langkah mereka ke jalur di mana keluarga Wijoyo berdiri mematung. Dan kemudian, mereka berhadapan. Untuk beberapa detik yang terasa abadi, waktu berhenti. Amira menatap tiga sosok di hadapannya. Tiga hantu dari masa lalunya. Pakaian mereka sederhana, wajah mereka lelah, dan mata mereka tidak lagi memancarkan api kesombongan, melainkan hanya abu penyesalan. Para pengawal mulai bergerak maju, namun Amira mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar mereka tetap di tempat. Reza, merasakan ketegangan, berdiri sedikit lebih dekat di samping Amira. Tangannya siap merangkul jika dibutuhkan. Keheningan itu dipecahkan oleh suara serak Riana. Wanita yang dulu menghina Amira sebagai wanita rendahan, kini menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air mata mengalir di pipinya yang tirus. Maafkan kami, Amira, bisiknya. Kata-kata itu keluar dengan susah payah, terdengar tulus untuk pertama kalinya. Suryo, yang berdiri di sampingnya, hanya mampu mengangguk pelan. Matanya yang dulu tajam kini tampak redup dan kalah. Bayu menatap Amira, lalu beralih ke Reza, melihat bagaimana pria itu berdiri dengan tenang dan protektif di sisi Amira. Ia melihat sebuah kemitraan sejati yang tidak pernah ia tawarkan. Pukulan terakhir itu menghantamnya dengan telak. Kamu terlihat bahagia. Hanya itu yang sanggup ia ucapkan. Suaranya pecah. Syarat akan penyesalan yang tak akan pernah bisa ia tebus. Itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah pengakuan atas kekalahannya yang paling total. Amira menatap mereka, satu persatu. Di matanya, tidak ada lagi kemarahan.
Tidak ada kemenangan. Yang ada hanyalah ketenangan seorang penyintas yang telah berdamai dengan luka-lukanya. Penderitaan yang kalian alami, Amira akhirnya berbicara. Suaranya lembut namun jelas. Bukanlah hukuman dari saya. Itu adalah tagihan yang datang dari cara kalian hidup. Kebahagiaan yang saya miliki sekarang juga bukan sebuah hadiah, tapi sesuatu yang saya bangun sendiri setelah membersihkan puing-puing masa lalu. Pandangannya kemudian tertuju pada Bayu. Tatapannya tidak lagi dingin, melainkan netral, seperti menatap orang asing yang ia doakan kebaikannya. Aku harap kamu juga bisa menemukan jalanmu sendiri, Bayu, katanya. Tapi ingatlah, kebahagiaan sejati hanya bisa tumbuh dari tanah kerendahan hati dan rasa hormat pada orang lain, bukan dari harta atau status. Ia berhenti sejenak, memberikan mereka sebuah penutup. Selamat tinggal. Dengan kata-kata itu, Amira memberikan anggukan kecil terakhir kepada mereka. Sebuah anggukan perpisahan. Sebuah tanda bahwa bab itu telah benar-benar ditutup. Ia tidak perlu memaafkan mereka untuk bisa bebas. Ia sudah bebas. Ia kemudian berbalik, menggamit lengan Reza. Bersama-sama, mereka melangkah pergi, berjalan menjauhi bayang-bayang masa lalu, menuju sinar matahari cerah yang menyinari taman itu. Amira tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Keluarga Wijoyo ditinggalkan berdiri di tengah keramaian, di jantung sebuah taman yang dibangun di atas reruntuhan kesombongan mereka. Mereka ditinggalkan dengan pelajaran paling pahit dan paling berharga dalam hidup mereka. Sementara di kejauhan, Amira berjalan menuju masa depannya yang cemerlang, seorang ratu yang telah menemukan bahwa kerajaan terbesarnya bukanlah perusahaan atau kekayaan, melainkan kedamaian di dalam hatinya sendiri.